yang kedapatan menyalahgunakan narkotika. Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan, polisi kemudian mengarah pada seorang pekerja keamanan berusia 28 tahun berinisial SMS yang bekerja di gedung Pemkot Cimahi. Pria petugas keamanan ini diduga mengedarkan ganja. Polisi dapati 10,92 gram ganja dan didapati oleh security tersebut dengan cara membeli secara daring melalui akun media sosial. Sementara itu, pelaku mengaku ganja tersebut akan diedarkan kembali dengan sistem COD atau bertemu langsung di wilayah hukum Polres Cimahi. SMS disebut memperoleh keuntungan hingga 5 juta setiap kali menerima barang. Selain itu juga menerima keuntungan uang dari bonus ganja yang diperuntukkan untuk konsumsi pribadi. SMS adalah seorang security di rumah sakit RSUD, kemudian didapatkan barang bukti berupa 10,92 gram ganja. Dan dari hasil full bucket, dari hasil penyidikan lebih lanjut, ternyata diketahui bahwasanya tersangka SMS memang sengaja untuk menjadi pengedar karena mendapatkan imbalan uang, yaitu senilai 5 juta rupiah setiap kali akan turun barang atau diterima oleh yang bersangkutan. Atas perbuatannya, tersangka bersama rekannya dijerat pasal tentang narkotika dan ancaman hukuman yakni pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, serta denda minimal 1 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Lalu lintas di jalur Gadok menuju Puncak Bogor padat akibat libur panjang Isra Mi'raj hingga malam hari. Dipadati kendaraan dari arah Jakarta. Tercatat lebih dari 60.000 kendaraan melintas di kawasan Simpang Gadok, baik yang menuju arah Puncak maupun arah Jakarta. Penerapan one way atau satu arah diberlakukan secara situasional dan bergantian di pagi dan sore hari. Malam hari ini, lalu lintas diterapkan secara normal. Kondisi jalan yang menanjak dan basah akibat hujan membuat kendaraan melaju secara perlahan. Warga diimbau untuk memanfaatkan jalur one way Puncak dan mengatur waktu perjalanan agar tidak terjebak kemacetan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kita akan langsung bergabung dengan rekan Hadisti Nur Arifah di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Hadisti, seperti apa lalu lintas di kawasan Puncak Bogor? Apakah terlihat kemacetan? Iya, Camar dan juga pemirsa, untuk situasi lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Bogor pada malam hari ini terpantau ramai dan juga padat dari arah Jakarta menuju ke kawasan Puncak Bogor pada malam hari ini. Dari pantauan kami, mayoritas kendaraan ini terlihat nomor polisi plat B atau berasal dari wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Namun untuk malam hari ini terkait rekayasa lalu lintas ini sudah tidak diberlakukan atau sudah terlihat normal baik dari kedua arah Jakarta maupun juga dari arah Puncak. Memang kalau untuk pemberlakuan sistem rekayasa one way atau satu arah ini tadi sudah diterapkan secara situasional dan juga bergantian pada pagi dan juga siang hari. Kalau pagi tadi diterapkan dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak karena melihat kondisi atau volume kendaraan pada pagi tadi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian pada siang hingga sore hari tadi diberlakukan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Puncak
menuju ke arah Jakarta, karena kalau dilihat tadi volume kendaraan pada siang hingga sore justru ramai dari arah Puncak menuju ke arah bawah atau ke arah Jakarta. Dan kalau pada malam hari ini kepadatan atau keramaian ini kembali didominasi dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak. Meski begitu, untuk rekayasa lalu lintas ini sudah terlihat normal dari kedua arah. Namun terlihat petugas kepolisian di sini juga masih berjaga, di mana masih mengarah atau mengatur lalu lintas kendaraan agar dapat melintas secara aman dan juga tertib. Kita lihat laju kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Puncak memang ini terlihat padat dan cukup tersendat karena melihat kondisi jalan menuju ke arah atas atau ke arah Puncak ini juga situasinya menanjak dan juga basah lantaran hujan yang mengguyur kawasan ini sejak dari siang hingga malam hari, sehingga kendaraan ini terpaksa harus menurunkan kecepatan laju kendaraan mereka dan juga tentunya harus berhati-hati mengingat kondisi jalan yang basah. Selain itu juga keramaian dan kepadatan juga ini menjadi salah satu penyebab dari ketersendatan laju dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak. Untuk hari ini saja lebih dari 60.000 kendaraan yang sudah melintas di kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat ini yang keluar dan masuk di gerbang tol Ciawi. Jumlah ini bahkan mengalami peningkatan dibanding dari hari kemarin karena pada libur panjang sejak dari Jumat hingga Minggu nanti memang diprediksi oleh Satlantas Polres Bogor akan terjadi kenaikan volume kendaraan pada 3 hari di libur panjang ini, sehingga untuk rekayasa lalu lintas ini juga akan diterapkan selama 3 hari berturut ini. Begitupun juga selain one way juga diterapkan ganjil genap kendaraan ini. Namun ini bersifat secara bergantian. Jika one way sudah tidak berlaku barulah nantinya ganjil genap ini akan diterapkan. Sehingga dari pihak Satlantas Polres Bogor juga memberikan himbauan kepada masyarakat atau pengemudi yang tengah melakukan perjalanan untuk memperhatikan dan memastikan bahwa plat nomor kendaraan sudah sesuai dengan tanggal perjalanan. Karena jika nanti pihak petugas kepolisian menemukan kendaraan yang tidak sesuai pada tanggalnya akan diarahkan putar balik atau melewati jalur alternatif lainnya. Dan juga kalau terkait sistem one way ini dihimbau kepada masyarakat untuk memperhatikan sistem rekayasa lalu lintas tersebut agar dapat terhindar dari kondisi kepadatan dan juga kemacetan, serta memanfaatkan skema rekayasa lalu lintas ini agar dapat melintas pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Demikian, Camar. Baik, terima kasih rekan Hadisti. Selamat bertugas kembali, melaporkan langsung dari Bogor. Egy Sujana menegaskan kehadirannya di Solo, Jawa Tengah bertemu dengan Jokowi beberapa waktu lalu bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Ditemui di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat siang, Egy Sujana menyampaikan sejumlah poin penting terkait dengan pertemuannya dengan Joko Widodo beberapa hari lalu. Menurut Egy, penetapan dirinya sebagai tersangka dinilai tidak sesuai prosedur hukum. Ia menyebut dirinya dilindungi Undang-Undang Advokat dan tidak pernah menjalani pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pertemuannya dengan Jokowi, Egy mengaku mengajukan penyelesaian melalui restoratif justice yang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Egy juga menampik tegas anggapan bahwa dirinya datang untuk meminta maaf dan menyebut tidak pernah ada pembicaraan terkait dengan hal tersebut. Sabar ya, kalau perlu. Nah, untuk itulah di dalam pengertian ini saya berharap jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Egy datang meminta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Itu saya sampaikan depan beliau. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Satu, saya advokat. Advokat itu punya undang-undang, namanya Undang-Undang tentang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 16. Kedua, saya melapor lebih dulu. Tapi kenapa dilapor balik? Ini bertentangan dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 pasal 10 ya, tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang ketiga, saya belum pernah disidik, bertentangan peraturan Kapolri ya yang berkaitan dengan penyidikan. Harus disidik dulu baru jadi tersangka. Kenapa saya ditersangkakan? Kemudian yang keempat, saya punya legal standing.
ilmiah dari Dr. Muzakir dari guru besar atau apa dia di di UII Yogyakarta. Nah, dia menyatakan dalam LO-nya, legal opinion, Egy Sujana tidak pantas. Selain menampik dirinya datang menemui Jokowi bukan untuk minta maaf, Egy Sujana juga menambahkan Jokowi merupakan sosok berakhlak baik, namun menyindir Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Itu akhlak, saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Tidak ada soal itu, tidak penting. Itu kata Jokowi, tidak penting. Jadi soal kasus ini, kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Sebuah pesawat jenis ATR dilaporkan hilang kontak pada Sabtu 17 Januari 2026 sekitar pukul 13:17 waktu Indonesia Tengah. Informasi tersebut diterima dari Kristanto, General Manager Airnav Makassar. Pesawat tersebut diketahui telah melaksanakan penerbangan dengan rute Yogyakarta menuju Makassar. Perkiraan terakhir posisi pesawat berada di wilayah Maros, Pangkep, Sulawesi Selatan. Data awal menyebutkan jumlah person on board sebanyak 11 orang, terdiri dari 8 awak pesawat dan 3 penumpang. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar telah mengerahkan tim rescue sebanyak 15 personil ke lokasi perkiraan kejadian. Adapun sarana dan prasarana yang dikerahkan meliputi 1 unit mobil truk personil, 1 unit drone, dan 1 unit rescue car. Upaya pencarian dan koordinasi dengan instansi terkait masih terus dilakukan untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai keberadaan pesawat dan seluruh penumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di Kampung Leang-Leang, perbatasan Baloci dengan Bantimurung. Nah, ini tepatnya di Kampung Leang-Leang yang berbatasan dengan Bonto-Bonto. Ini menurut informasi warga dan sudah ada dari Tim gabungan SAR gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan pengelola Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung saat ini telah melakukan persiapan menuju lokasi penemuan serpihan pesawat diduga milik ATR yang hilang kontak di Maros. Sejumlah persiapan dilakukan tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, serta pengelola Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung sebelum menuju ke lokasi penemuan serpihan pesawat. Tindakan ini dilakukan setelah ditemukannya serpihan yang diduga berasal dari pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang kontak saat melintas di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Serpihan pesawat tersebut ditemukan oleh warga di puncak Gunung Bulu Saraung, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloki, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Penemuan korban berada di kawasan pegunungan dengan medan terjal dan akses yang cukup sulit. Di pesawat jatuh. Jadi tahu bilang apa ini pesawat helikopter. Hampir. Video amatir warga menunjukkan serpihan benda mencurigakan yang ditemukan di puncak Bulu Saraung, Kecamatan Baloki, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Temuan ini mencuat setelah sebuah pesawat jenis ATR 400 dilaporkan hilang saat melintas di wilayah Kabupaten Maros. Pesawat helikopter. Hampir menabrak. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita akan bergabung dengan rekan Wahyu Ruslan yang berada di Maros, Sulawesi Selatan. Selamat malam Wahyu, kabarnya petugas mengkonfirmasi temuan puing milik pesawat yang hilang. Bagaimanakah update-nya saat ini? Baik, Camar yang berada di studio, yang dapat kami sampaikan saat ini saya berada di kantor Basarnas Makassar yang berada di kawasan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Yang dapat kami sampaikan hingga saat ini, maksud saya hingga Sabtu malam ini, proses pencarian terhadap pesawat ATR 42500 yang dikabarkan hilang atau lost kontak di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan hingga saat ini masih terus dilakukan proses pencarian. Upaya pencarian dilakukan secara intensif melalui
udara dan darat dengan melibatkan ratusan personel dari berbagai unsur. Namun hingga saat ini keberadaan pesawat tersebut masih belum diketahui. Tim SAR juga mengerahkan sebuah helikopter tipe Karakal untuk melakukan penyisiran melalui udara. Sementara untuk tim di jalur darat diturun di sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi hilangnya pesawat tersebut. Meski saat ini kondisi cuaca dilaporkan membaik, namun proses pencarian terhadap pesawat tersebut di lokasi itu medannya sangat sulit, di mana wilayah pencarian didominasi dengan gunungan kars dengan kondisi bebatuan tajam dan terjal, sehingga proses pencarian ini memperlambat pergerakan tim SAR menuju titik dugaan lokasi pesawat yang diperkirakan berada di kawasan Liang-Liang, Kabupaten Maros, Pangkep, Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil rapat dari pihak Basarnas, TNI, Polri, beserta KNKT menyampaikan bahwa hingga saat ini proses pencarian tetap difokuskan pada titik Gunung Bulu Sarau, di mana sempat beredar video dan foto tentang penemuan puing pesawat. Hingga saat ini pihak Basarnas belum bisa memastikan bahwa puing tersebut adalah dari pesawat ATR yang dinyatakan hilang kontak. Berdasarkan info awal dari pihak ATR, hilang kontaknya pesawat diduga dipengaruhi faktor cuaca buruk, kondisi mendung dan kabut yang membuat pesawat tersebut lost kontak. Namun demikian, penyebab kejadian ini masih menunggu investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau NKT. Pesawat ATR ini merupakan pesawat charter yang mengangkut 11 orang, terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang. Namun sebelumnya sempat dilaporkan bahwa kru pesawat berjumlah 8 orang, namun informasi terkini yang kami dapatkan sekitar 7 orang penumpang. Selamat. Baik, terima kasih. Wahyu Ruslan melaporkan langsung dari kantor Basarnas Makassar. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Anda masih di Anyus Malam bersama saya Camar Hayenda. Puting beliung menerjang pemukiman warga 4 kecamatan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Meski tidak ada korban jiwa, puluhan rumah rusak dan sejumlah pohon tumbang diterjang angin kencang. Rekaman video amatir ini merekam saat angin puting beliung menerjang sejumlah desa di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Atap rumah porak-poranda, bahkan sejumlah pohon tumbang. Puting beliung muncul saat hujan dengan intensitas tinggi mulai reda. 4 kecamatan terdampak terjangan puting beliung, yakni Kecamatan Gending, Banyuanyar, Besuk, dan Leces. Meski tidak ada korban jiwa, 45 rumah milik warga atapnya rusak. Total berapa rumah, Pak? 45 rumah. 45 rumah. Waktu itu gimana warga? Lari atau? Lari semua keluar. Panik, Pak. Panik. Masjid ini, dikira masjid ini yang jatuhan terasnya, makanya alhamdulillah. Anginnya dari mana, Pak? Anginnya dari selatan. Dari selatan. Ya, hujan terus. Beliau enggak. Beliau enggak. Sering enggak, Pak, sini? Enggak, cuma sekali ya. Setelah pusaran angin berlalu, warga mendapati rumah dan pepohonan porak-poranda. Petugas gabungan melakukan pembersihan usai terjangan angin mereda. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Anyus melaporkan. Hilang selama 4 hari saat bermain di pinggir kali Jambe, Bekasi, seorang bocah 7 tahun akhirnya ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal usai terbawa arus kali.
Setelah 4 hari pencarian, jasad Mainaka Amar Ariendra, 7 tahun, warga Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berhasil ditemukan di perairan Muara Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan mengapung 45 km dari lokasi kejadian di antara tumpukan sampah. Kemudian oleh tim gabungan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit RSUD Cibitung untuk diotopsi. Kemudian oleh pihak keluarga langsung dibawa ke tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah korban. Dari lokasi awal dinyatakan korban hilang atau tenggelam terpeleset ke sungai, ke kali, itu 45 nautical mile ya, 45 km ya. 45 km. Mulai dari LKP ditemukannya 45 km. Selama proses pencarian, kesulitan apa aja sih Bang yang didapat di lapangan? Oke, baik, terima kasih. Kesulitannya yang pertama adalah faktor cuaca, karena cuaca saat ini musim hujan. Yang kedua, arusnya juga deras, kemudian ada tumpukan sampah di sana. Itu yang membuat salah satu faktor kesulitan tim melaksanakan pencarian dengan efektif. Atas musibah ini, warga diimbau untuk kembali memperhatikan buah hati mereka saat bermain, terlebih di tempat yang rawan bahaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang merendam ratusan rumah di perumahan Taman Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, mulai berangsur surut. Banjir yang sebelumnya setinggi 1 hingga 2 meter, kini surut menjadi 30 cm hingga 1,5 meter. Sebagian warga sudah mulai kembali ke rumah dan sebagian warga yang rumahnya masih terendam banjir masih bertahan di balai warga. Ini pakai infrared. Itu 700.000 Bang per meter. Seorang pemotor terjebak banjir lahar dingin Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Tengah. Warga yang berada di lokasi sigap menolong hingga korban tak sampai terseret oleh banjir. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Henda pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Oleng. Lion ngabe. Warga membantu seorang pemotor yang terjebak aliran banjir lahar dingin Gunung Semeru di Sungai Regoyo, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Alhamdulillah, saya Prang Nur. Senajan foto perjuangan. Peristiwa menegangkan ini terjadi setelah warga tersebut nekat menyeberangi jalur aliran lahar meski arus masih cukup deras. Warga sekitar dengan sigap mendorong motor hingga pemotor tak sampai terseret derasnya aliran lahar dingin. Banjir lahar dingin terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama kurang lebih 3 jam. BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat khususnya penambang pasir untuk selalu waspada dan tidak beraktivitas saat terjadi hujan. Himbauan terutama yang ada di kawasan Das Semeru atau di aliran Semeru sendiri, di Supiturang atau Sumbersari, ditujukan kepada penambang lokal atau penambang yang berizin atau masyarakat setempat di sana tetap berhati-hati. Dan sementara itu, menurut surat edaran BMKG, cuaca buruk diprediksi masih akan terjadi di wilayah Lumajang dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau waspada karena banjir lahar dingin Semeru masih berpotensi kembali terjadi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan.